Saya ingin berbicara nasihat untuk para penuntut ilmu. Nasihat yang saya tujukan untuk diri saya pribadi sebelum hadirin sekalian. Nasihat yang perlu kita ingat kembali. Mungkin tidak ada yang baru dari apa yang akan saya sebutkan. Namun orang-orang beriman tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa bosan, tidak pernah meremehkan apabila ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya SAW yang dibacakan dan yang disampaikan kepada mereka. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah tadzkir, berilah peringatan dan pengulangan, karena sesungguhnya peringatan dan pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nasihat pertama untuk para penuntut, beliau sangat paham ikhlas itu berat. Ketika kita diberikan gelar, itu sama saja memberikan PR baru kepada kita. Karena semakin tinggi gelar kita, semakin susah untuk ikhlas. Semakin tinggi gelar kita, semakin mudah untuk sombong, semakin mudah untuk ujub, semakin mudah untuk riya. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, yang lebih berpotensi riya, ujub dan sombong, yang lulusan S3 atau lulusan SD? Kalau lulusan SD, apalagi yang mau disombongin, kan begitu? Ya, semakin tinggi gelar seseorang, semakin berat untuk ikhlas. Waktu kita sekolah dulu, yang berpotensi sombong, yang ranking 1 dari depan atau yang ranking 1 dari belakang? Yang dari depan, yang punya prestasi. Ini yang dipahami dengan cerdik oleh Al-Imam An-Nawawi, sehingga bukannya beliau bangga, bukannya beliau tersenyum, justru beliau akan tuntut orang yang memberikan gelar itu kepada beliau. Allahu Akbar. Jaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama. Sampai-sampai Hisham Dastawai pernah mengatakan, wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qad atlubul haditha uridu bihi wajah Allah. Demi Allah, aku tidak berani mengatakan bahwa aku pernah berjalan 1 hari saja menuntut ilmu hadis ikhlas mencari wajah Allah. Aku tidak berani mengaku-ngaku ikhlas walaupun sehari saja. Imam Zahabi begitu mengomentari ucapan Hisham Dastawai, kata beliau, wala ana, begitu juga dengan saya tidak berani mengklaim saya ikhlas. Ini ulama besar, ulama yang dikatakan Imam Ahmad. Adapun Hisham, la tas'al anhu ahadan, jangan engkau tanya seorang pun tentang dia. Artinya orang seperti beliau nggak perlu ditanya lagi. Alim besar, orang yang paling menjaga keikhlasan, jangan tanya lagi tentang beliau. Tapi tidak berani mengaku ikhlas walaupun 1 hari saja. Sedangkan kita dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas. Walaupun sekali lagi inti ikhlas bukan di lisan, inti ikhlas di hati. Namun semudah itukah ikhlas di dalam diri kita, sedangkan para ulama setengah mati untuk menjaga keikhlasan. Oleh karena itu nasihat pertama adalah jagalah keikhlasan. Nasihat yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu agama. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala pernah mengatakan secara makna bahwa kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama besar yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekh Albani, semuanya masuk ke dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78, ketika Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apapun juga. Semua kita yang ada di sini dan para ulama-ulama kita, ketika dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, tidak mengetahui apapun juga. Pernah dengar bayi baru lahir sudah hafal 3 juz?
Nggak ada yang mengatakan demikian. Makanya kalau orang tua mengabarkan bahwa dia baru punya anak, alhamdulillah, telah lahir anak kami beratnya 3 kilo, kan begitu. Nggak ada orang yang mengatakan alhamdulillah telah lahir anak kami hafalannya 2 juz. Nggak ada. Semua tidak ada yang mengetahui apapun juga. Namun mengapa mereka bisa menjadi ulama sedangkan kita istiqomah jadi orang awam? Itu pertanyaannya. Kenapa mereka bisa mendapatkan ilmu yang begitu luas sedangkan kita tidak mendapatkan kecuali sedikit saja? Selain taufik dari Allah, keikhlasan mereka berbeda. Di antara faktornya, kata Syekh Abdul Aziz, karena kesungguhan dan kerja keras kita sangat jauh di bawah mereka. Ilmu itu harus dicari dengan kesungguhan. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, la yunalul ilmu birahatil badan. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang terbiasa istirahat, badan yang terbiasa tidur. Ilmu harus dituntut dengan kerja keras. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, la yatlubul ilma ahadun bil mali wa izzin nafsi fayuflih. Tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu agama dengan uangnya dan pola hidup yang santai lalu dia sukses dalam menuntut ilmu. Nggak ada orang seperti itu. Bukan berarti orang kaya tidak bisa jadi ulama, ya tidak. Ibnu Hazm kaya, tapi hanya mengandalkan kekayaan Anda tidak akan bisa jadi orang alim. Pola hidup yang terbiasa santai, tidur 8 jam di malam hari, lalu tambah lagi tidur siang 2 jam, belum tidur di majelis taklim 2 jam. Subhanallah, itu bayi aja kalah sama kita. Gimana mau jadi ulama? Harus ada kesungguhan, harus ada kerja keras, harus ada usaha. Ibnu Syihab rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Walakin syai' ba'da syai' bil ayami wal layali. Karena ilmu itu harus dipelajari secara pelan-pelan, istiqomah, kerja keras, dari hari ke hari, malam ke malam, majelis ke majelis. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, wa baqitu sanatain la adha janbi ilal ard. Aku pernah hidup selama 2 tahun tidak pernah sengaja merebahkan tubuhku ke tempat tidur. Jadi aku pernah mengalami kehidupan selama 2 tahun, kalau tidur itu karena ketiduran, nggak pernah sengaja merebahkan. Lagi baca sambil duduk ketiduran, sambil nulis jam 2 malam kecapean ketiduran, ngafalin Quran atau menghafalkan hadis berjam-jam capek ketiduran. Selama 2 tahun tidak pernah sengaja tidur kecuali apa? Ketiduran. Sama kayak kita, suka ketiduran. Tapi bedanya baru 15 menit baca kita udah ketiduran. Imam Nawawi berjam-jam selama 2 tahun. Subhanallah. Makanya jadi ulama. Ibnu Rushd Al-Hafidh, pemilik dan penulis kitab Bidayatul Mujtahid, salah seorang ulama mazhab Maliki, diriwayatkan setelah beliau balik, beliau tidak pernah memiliki waktu cuti belajar kecuali di 2 malam. Di 2 malam. Jadi setelah beliau balik, malam-malam beliau itu selalu diisi dengan belajar. Datang ke kajian, murojaah, mengulang pelajaran, menghafal, mencatat, menulis, kecuali di 2 malam. Malam yang pertama malam apa? Ketika ayahnya meninggal dunia. Ketika ayahnya meninggal dunia.
Nggak mungkin orang belajar ayah meninggal dunia, harus mungkin ada nasihat kepada keluarga, pembagian harta waris dan lain sebagainya. Malam yang kedua, malam pertama. Kalau masih belajar juga kelewatan itu. Malam pertama masih baca kitab. Enggak. Malam pertama sudah istirahat, libur. Nggak mungkin malam pertama masih belajar. Bayangkan kalau kita liburnya kebanyakan, makanya nggak jadi ulama, karena libur terus. Kajian jarang datang. Bayangkan 2 malam saja libur dalam hidupnya setelah beliau balik, makanya jadi ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar itu menulis Fathul Bari 25 tahun. Subhanallah. Kita 30 tahun aja belum tamat-tamat bacanya, gimana suruh nulis? Beliau nulis itu 25 tahun, kita 30 tahun belum tamat-tamat. Ada yang sudah tamatkan Fathul Bari? Allahu Akbar. Makanya jadi ulama mereka itu harus kerja keras, harus belajar, harus talabul ilm. Ini yang perlu ditekankan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang kedua. Kita harus kerja keras. Dan Nabi mengatakan, sebelum kita lanjutkan ke nasihat yang ketiga, Nabi mengatakan, man humani la yashba'an. Man humani la yashba'an. Ada 2 kelompok manusia yang senantiasa haus, lapar, dan tidak pernah puas. Jadi ini 2 kelompok itu tamaknya luar biasa. Yang pertama apa? Talibul ilmi wa talibud dunia. Yang pertama penuntut ilmu, dan yang kedua pencari dunia. Semangatnya dalam mencari yang mereka inginkan sama. Penuntut ilmu agama dan pencari dunia. Makanya kalau kita ingin memastikan kita ini pantas nggak dikatakan talibul ilmi, lihatlah bagaimana semangat kita jika dibandingkan dengan pencari dunia. Sekarang orang-orang yang pencari dunia, 1 hari berapa jam dia mencari dunia, lalu bandingkan dengan kita, berapa majelis taklim yang kita datangi setiap pekan. Tidak mudah jadi penuntut ilmu. Nabi yang mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dan lain-lain, dan disahkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Jami. Jadi bandingkan, karena Nabi yang menyamakan. Ada 2 kelompok yang senantiasa rakus, tidak pernah puas, ingin nambah, nambah dan nambah. Penuntut ilmu agama dan pencari dunia. Gak pernah puas, gak pernah merasa cukup. Makanya kan Nabi mengatakan untuk pencari dunia, kalau saja seorang anak manusia mendapatkan 1 lembah emas, apa kata Nabi? La betagha ilaihi lahu thaniya, maka dia akan mencari lembah emas yang kedua. Pernah lihat milioner pensiun dini? Tidak ada. Nggak ada orang kaya pensiun, nggak ada. Cari lagi, cari lagi. Dan ini tabiat. Begitu juga dengan penuntut ilmu agama. Nggak pernah puas. Dia lahap semuanya, baik kajian rutin maupun kajian tematik. Tidak hanya mencukupi misalnya datang di sebagian tempat saja, mereka cari terus, cari ilmu. Apalagi jika kajian-kajian rutin ini tersebar di kota kita, itu kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kajian rutin yang diasuh oleh ustadz-ustadz kita, hafizahumullahu ta'ala, maka datangi kajian tersebut. Itulah pembuktian kita, pantaskah kita dinamakan penuntut ilmu agama. Kalau kita hanya datang di momen-momen tertentu saja, rasanya kita belum pantas menyandang predikat talibul ilm. Karena penuntut ilmu agama adalah orang yang tidak pernah puas, ingin melahap buku-buku para ulama, ingin menghatamkan buku-buku para ulama. Itu yang diinginkan oleh para penuntut ilmu, sebagaimana pencari dunia ingin mencari dunia sebanyak-banyaknya. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, hendaknya kita memuliakan ilmu agama. Kita memuliakan ilmu agama. Benar-benar kita tancapkan di dalam hati kita bahwa ilmu lebih berharga daripada harta. Ilmu lebih mulia daripada seluruh yang kita miliki.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bergembira atas apa? Atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat dalam ayat ini? Orang berpikir rumah mewah, orang berpikir harta yang berlimpah. Al-Imam Mujahid menjelaskan tafsir dari karunia dalam ayat ini adalah iman, dan tafsir dari rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi kita diperintahkan gembira saat kita mendapatkan iman dan iman kita bertambah, dan kita diperintahkan bergembira ketika kita berhasil membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Saat kita berhasil mengamalkan dan mendakwahkannya, kita disuruh gembira. Makanya nggak ada ceritanya orang menuntut ilmu stres, tuh nggak ada. Orang keluar dari majelis ilmu suntuk, itu nggak boleh terjadi. Karena Allah yang perintahkan bergembira ketika mendapatkan ilmu, ketika mendapatkan Al-Quran. Apa alasannya? Allah jelaskan, huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang kalian dapatkan itu lebih berharga daripada harta yang dikumpulkan oleh mereka. Dalam sebagian tafsir orang-orang kafir, dalam tafsir yang lain semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi ilmu lebih berharga daripada harta. Jangankan ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tertinggi di dalam agama kita. Antum datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu, lalu antum mendapatkan ilmu tentang sholat sunnah qobliyah subuh, lalu besok paginya antum amalkan. Apa yang antum dapatkan? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih mahal, lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat salat sunnah subuh. Bagaimana salat subuhnya? Bagaimana la ilaha illallah? Bagaimana asma wa sifat? Maka ini yang harus kita lakukan. Konsekuensinya, saat kita meyakini hal ini, kita harus berani berkorban untuk ilmu. Kita harus berani berkorban waktu untuk ilmu. Nggak ada ceritanya penuntut ilmu, oh anda nggak bisa ngaji lagi karena sibuk dengan pekerjaan. Sa'atan sa'ah kata Nabi, ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita menuntut ilmu agama, harus disempatkan. Katanya kita meyakini ilmu itu lebih berharga daripada harta. Kenapa selama ini kalah terus dengan harta, kalah terus dengan pekerjaan, kalah terus dengan kehidupan dunia kita? Harus ada yang kita korbankan, ikhwatal iman. Ya, dan kita harus berani korban harta untuk ilmu. Kita harus berani korban harta untuk ilmu agama. Jangan takut miskin untuk ilmu agama. Allah akan ganti. Syu'bah bin al-Hajjaj pernah mengatakan, man talabal hadith aflas. Barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadith, maka dia akan bangkrut. Apa maknanya? Orang yang menuntut ilmu hadis, dia akan berkorban. Dia harus beli buku, dia harus beli kitab, dia harus ada ongkos taklim. Makanya Imam Malik pernah mengatakan, inna hadzal amra la yunalu hatta yudhaqa fihi ta'mul faqri. Ilmu ini tidak akan didapatkan secara baik dan berhasil sampai penuntut ilmu itu pernah merasakan kemiskinan pada saat mempelajarinya. Lalu Imam Malik mengatakan kisah gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik yang sangat terkenal, yang digelari dengan Rabi'ah atau Ra'i. Kata Imam Malik, pernah suatu ketika guruku tidak punya ongkos untuk menuntut ilmu agama. Antum ingin ngaji nggak punya ongkos, naik angkot, starter motor ternyata bensin habis, empty tank. Kira-kira apa yang antum lakukan? Masuk kamar tidur, baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya, udzur syar'i. Udah, kita tidur aja deh, nggak usah ngaji malam ini. Nggak punya duit, nggak punya fulus. Apa yang dilakukan Rabi'ah?
Dia naik ke atap rumahnya, ba'a khasyaba saqfi baiti. Dia ambil gentengnya dan dia jual genteng rumahnya untuk ongkos thalabul ilm. Allahu akbar. Jual genteng rumah untuk ongkos thalabul ilm. Siapa di antara kita pernah jual genteng? Subhanallah. Allahu akbar. Syu'bah bin al-Hajjaj tadi mengatakan apa? Man talabal hadits aflas. Barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadis, dia bisa bangkrut atau dia akan bangkrut. Itu bukan isapan jempol belaka, dia sudah buktikan. Kata beliau, sampai-sampai bi'tu tista umi bisa ba'ati dananir. Aku pernah jual baskom ibuku seharga 7 dinar. 7 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 dinar, anggap saja 2 juta lah emas jatuh harganya. Padahal nggak di atas 2 juta. Anggaplah 2 juta. 7 kali 2 berapa? 14 juta. Jual baskom 14 juta untuk ongkos thalabul ilm. Siapa yang pernah jual baskom emaknya? Subhanallah. Syu'bah. Ishaq bin Rahawai, ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu pernah menikahi janda hanya karena janda itu dapat warisan dari suaminya yang telah meninggal, buku-buku mazhab Syafi'i yang beliau tidak punya. Subhanallah. Nikah dengan janda, alasan utamanya bukan karena kecantikan, bukan karena harta, karena dia diwarisi atau dia mendapatkan warisan buku-buku Syafi'i. Nggak bisa didapatkan kecuali dinikahi dulu, iya apa tidak? Begitu jadi istri kan bukunya bisa kita baca. Subhanallah. Siapa di antara antum ketika ingin melamar seorang akhwat, pertanyaan pertama, apa buku yang anti punya? Subhanallah. Ada? Nggak ada. Jamilah apa enggak, kan begitu? Buku itu ulama. Ishaq bin Rahawai, Hisham ad-Damashqi, gurunya Imam Bukhari atau syekhnya Imam Bukhari, dari Damaskus. Untuk bisa berangkat dari Damaskus belajar dengan Imam Malik di Madinah, bapaknya harus jual rumah. Allahu akbar. Jual rumah untuk bisa duduk di majelis Imam Malik. Siapa yang pernah jual rumah untuk talabul ilm? Dan ada kisah yang menarik. Begitu dia sampai di majelis Imam Malik, beliau melakukan kesalahan dan akhirnya dipukul oleh asistennya Imam Malik atas perintah Imam Malik. 15 kali pukulan dalam riwayat. Antum buat kesalahan dipukul sama tuan guru antum, kira-kira antum terima apa enggak? Jujur aja, jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas. Beliau juga enggak ikhlas. Tapi beliau fair, beliau jantan. Beliau bilang ke Imam Malik, "Qad zalamtani." Antum telah menzalimi diriku. Antum telah memukulku sebanyak 15 kali pukulan tanpa alasan yang jelas. Itu penuntut ilmu harus begitu fair. Jangan main belakang. Di depan ustadz senyum-senyum, besok nggak mau datang lagi. Ini bukan penuntut ilmu. Jadi kalau antum merasa guru antum salah, nasihati, bicara di depannya. Antum telah zalim kepada anak. Antum pukul anak tanpa ada alasan yang jelas. Memang anak salah, tapi kan nggak pantas dipukul 15 kali. Fala aj'aluka fi hillin, aku tidak halalkan perbuatanmu. Subhanallah. Tegas apa tidak? Tegas. Tapi kita bisa paham perasaannya. Bayangkan jual rumah, terus sampai di majelis dipukulin, gimana nggak sedih? Iya apa enggak? Ini jual rumah. Makanya beliau mengatakan, aku tidak halalkan perbuatanmu. Apa kata Imam Malik? Imam Malik pun juga sangat kesatria. Fama kafaratu. Kalau begitu, apa kafaratnya? Apa kompensasinya?
Gimana caranya agar engkau halalkan kesalahanku? Nah, ini baru guru. Dia mengakui kesalahannya, nggak gengsi, mentang-mentang jadi guru, mentang-mentang jadi ustadz, mentang-mentang jadi tuan guru. Peraturan pertama, ustadz nggak boleh salah. Peraturan kedua, kalau ada perdebatan kembali ke peraturan pertama, ustadz nggak boleh salah. Ini nggak benar. Jadi beliau akui, oke, anak salah sekarang. Sekarang bagaimana aku bisa memperbaiki kesalahanku? Apa kata Hisham ad-Dimashqi? Kafaratuhu an tuhadditsani asyara haditha. Kafaratnya, engkau harus membawakan dan mengajarkan aku 15 hadis. Karena aku baru saja dipukul 15 kali pukulan. Bayarannya 15 hadis. Akhirnya Imam Malik membacakan 15 hadis. Setelah selesai, apa kata Hisham? Zidni fil darab, zidni fil hadis. Wahai Imam Malik, silakan engkau pukul aku lagi. Dengan catatan, ajarkan aku hadis lagi. Subhanallah. Fadhahika al-Imam Malik. Imam Malik tertawa. Lalu Imam Malik, idhab, udah pulang. Saking cintanya sama hadis, nggak masalah dipukul, yang penting bisa belajar hadis. Dan ketika ustadznya zalimin dia, ini kesempatan. Mungkin kalau nggak begitu, ustadznya nggak punya waktu untuk ngajarkan. Jadi kalau antum dizalimi oleh ustadz antum, namanya juga ustadz, kan bukan malaikat, pasti khilaf. Ini bisa dipraktekkan. Ustadz, kemarin antum punya salah sama ana nggak ikhlaskan. Waduh, gimana dong, masa antum nggak ikhlaskan? Dengan satu syarat, ajarkan ana Arba'in Nawawi sampai khatam. Begitu. Bisa nggak? Itu baru penuntut ilmu agama. Subhanallah. Itu para ulama. Pola pikirnya ilmu. Karena memang mereka memuliakan ilmu agama. Subhanallah. Yahya bin Ma'in itu pernah biaya menuntut ilmu agama yang ia sudah keluarkan alfi dirham, 1.000.000 dirham, sampai sendalnya pun dijual. Nyeker, udah habis biaya, nggak ada yang bisa dijual, udah jual sendalnya, dia jalan nyeker hanya untuk bisa ngaji. Ini yang harus ditekankan oleh kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang terakhir pada kesempatan malam hari ini adalah hendaklah kita menuntut ilmu agama dengan metode para ulama. Dan di antara metode para ulama adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 79, ketika Allah Jalla wa Ala berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Melainkan jadilah kalian orang-orang rabbani dengan mengajarkan Al-Quranul Karim dan belajar Al-Quranul Karim. Jadi Allah perintahkan kita menjadi orang-orang rabbani dalam mengajar dan belajar. Untuk menjadi orang-orang apa? Rabbani. Apa makna Rabbani? Di antara makna Rabbani, dan antum bisa lihat di dalam Sahih Bukhari dan Fathul Bari, alladzi yurabbin nasa bisigari ilmi qabla kibari, yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu secara rutin, berkesinambungan, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal prinsip namun keseharian, secara perlahan-lahan sampai perkara-perkara besar. Inilah salah satu makna Rabbani. Artinya apa? Artinya ketika kita menuntut ilmu agama, kita harus memiliki
metode, memiliki manhaj. Dan salah satu yang harus kita tekankan adalah hadiri pembahasan yang berkesinambungan, karena itu inti ilmu. Khatamkanlah buku-buku para ulama, duduklah di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan ilmu secara rutin, sebagaimana firman Allah dalam surat apa tadi? Ali Imran ayat 79. Inilah metode terbaik, karena Allah yang langsung firmankan, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani. Jadi rabbani adalah orang yang belajar secara rutin, menghadiri kajian-kajian rutin yang mengkaji ilmu mulai dari awal, perkara-perkara prinsip keseharian secara berkesinambungan sampai perkara-perkara besar. Itu baru rabbani. Makanya Al-Imam Ibn Shihab pernah mengatakan, walakin syai' ba'da syai' bil ayyami walayali. Ilmu itu harus dipelajari perlahan-lahan, sedikit lalu sedikit, terus demikian, dari hari ke hari, dari malam ke malam, kajian ke kajian. Itu inti dari menuntut ilmu agama, dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Kalau antum umrah atau haji atau belajar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita lihat para ulama dengan istiqomah mengajarkan buku-buku para ulama-ulama terdahulu secara rutin, secara berkesinambungan, bahkan mereka setiap hari mengkaji. Karena disitulah kita mempelajari ilmu secara dalam, sehingga ilmu kita itu berkembang. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita datang ke kajian rutin, kita pun juga datang ke kajian tematik. Tetapi untuk mencetak generasi, untuk mencetak pribadi, kita harus kembali kepada manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirilah dan rutinkanlah kajian-kajian yang menjelaskan ilmu secara teratur, berurutan. Harus ada target menghatamkan buku-buku para ulama. Dalam masalah akidah harus ada target menghatamkan usul tsalatsah.